Selamat pagi, Kak. Hari ini akan diadakannya supervisi tentang teknik relaksasi waktu efektif. Apakah Kakak menyetujui dilakukan supervisi pada pagi ini? Ya, saya menyetujui supervisi pada pagi ini apakah kamu sudah memberi sabkan supervisi harian? Sudah, Kak. Saya sudah mempersiapkan hal-hal apa saja yang untuk dilakukan supervisi hari ini. Ada lembar persetujuan supervisi dan buku SOP teknik relaksasi waktu efektif, Kak. Baiklah saya akan melaksanakan terlebih dahulu kelengkapan supervisi buku SOP teknik relaksasi baru efektif dan apakah kamu sudah memperhatikan terlebih dahulu kepada pasien dan keluarga. Baiklah, Kak. Saya sudah meminta izin kepada pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga setelah menyetujui tindakan ini, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat pagi Bapak di sini kami akan melakukan tindakan supervisi kepada Bapak mengenai teknik relaksasi baru efektif para Layla akan menjelaskan apa itu supervisi apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia, Sister. Selamat pagi, Bapak. Apakah betul ini dengan Bapak Damin? Baiklah, Pak. Di sini saya akan melakukan tindakan supervisi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu supervisi. Supervisi adalah merupakan bagian fungsi pengarahan yang mempunyai peran untuk mempertahankan agar segala kegiatan yang telah terprogram dapat laksanakan dengan baik dan lancar. Dan di sini juga kami akan melakukan asuhan keperawatan dengan penyakit Bapak yang Bapak alami sekarang, yang seperti batuk. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sister. Baiklah, Pak. Di sini saya juga akan menjelaskan kepada Bapak tentang prosedur tindakan teknik relaksasi waktu efektif yang saya akan laksanakan kepada Bapak. Yang pertama itu meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen seorang pasien. Melatih pasien melakukan nafas perut atau menarik nafas dalam melebihi hidung hingga 3 hitungan. Juga mulut tetap tertutup. Meminta pasien merasakan mengembangnya abdomen, cegah lengkung pada punggung. Kemudian meminta pasien menahan nafas hingga 3 hitungan. Kemudian meminta menghembuskan nafas perlahan dalam 3 hitungan lewat mulut, bibir seperti meniup. Meminta pasien merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi dari otot. Memasang perla atau alas dan pembokong di pangkuan pasien bila duduk atau di dekat mulut biar tidur miring. Meminta pasien untuk melakukan nafas dalam 2 kali. Yang ketiga inspirasi, tahan nafas dan batukan dengan kuat. Nah, kemudian itu menampung lendir atau dahak dalam pot atau dalam kotak yang kecil. Dan kemudian itu saya akan melakukan tindakannya. Apakah Bapak bersedia? Selamat pagi, Pak Damin. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Salamat pagi, Sister. Sudah membektapi nari masyarakat Sister kadang sama kalau baru hak na tidak mau keluar. Baiklah, Pak. Kemarin yang cara tarik nafas dalam yang saya ajarkan masih ingat, Pak? Aduh, Sister. Itu yang saya lupa, Sister. Kalau begitu, saya ulangi lagi ya, Pak. Biar Bapak bisa gunakan cara ini kalau Bapak nyeri, saya mau mengajarkan Bapak tentang tarik nafas dalam sama batu efektif dalam 15 menit. Bapak bersedia? Saya bersedia, Sister. Malah saya senang kalau Sister mau menggayarkan analogi kepada saya. Bagus, Pak Damin. Semangat, Pak Damin, hari ini ya. Jadi, Pak, tarik nafas dalam ini cara alternatif untuk mengurangi nyeri Bapak. Selain dari penggunaan obat, kalau batu efektif ini tujuannya untuk mengeluarkan dahak-dahak yang sulit dikeluarkan, Pak. Nanti saya contohkan. Bapak ikuti saya ya, Pak.
Baiklah Pak, kita mulai ya Pak. Bapak tolong meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan lagi di abdomen. Lalu itu Bapak melakukan nafas perut, menarik nafas dalam hidung hingga hitungan ketiga. Saya hitung ya Pak. 1, 2, 3. Dan usahakan mulut Bapak itu tetap tertutup. Kemudian itu Bapak merasakan mengembangnya perut, kemudian atau cegah lengkungan pada punggung Bapak. Jadi Bapak harus bersikap tegap. Kemudian itu Bapak menahan nafas hingga hitungan ketiga. Saya hitung ya Pak. 1, 2, 3. Kemudian itu Bapak menghembuskan nafas perlahan dalam hitungan ketiga. Nah, kemudian Bapak menghembuskan nafas perlahan dalam hitungan ketiga melalui mulut, bibir seperti meniup balon. Kemudian Bapak merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi dari otot perut Bapak. Kemudian kita letakkan bengkok atau near backhand di depan Bapak agar dahaknya jatuh ke dalam near backhand. Kemudian Bapak melakukan nafasnya dalam 2 kali. Kemudian yang ketiga itu inspirasi atau tahan nafas dan baktukan dengan kuat agar dahak jatuh dan keluar dengan sempurna. Nah, Pak Damin, kita sudah selesai. Gimana perasaannya Pak setelah kita lakukan teknik tadi? Agak ringkin sedikit sister. Kalau tulang terus begini sister. Wah, benar sekali Pak Damin. Harus rajin diulang-ulang dan dipraktekkan ya Pak Damin. Iyalah sister kalau begitu, terima sister. Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak. Nanti jam 10 saya kesini lagi mau memberikan obat Bapak ya Pak. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Terima kasih sister. Supervisi sudah selesai dilakukan. Selama supervisi berlangsung tadi kau dan Pennsylvania memperhatikan bagaimana perawat pelaksana memperhatikan pinks mengenai batuk efektif dan tarik nafas dalam kepada pasien. Sampai di nurse station kau pun mengkivai tindakan perawat Laila tadi. Perawat Laila, setelah kakak lihat tadi, perawat Laila bagus sekali tindakan dan komunikasinya. Tingkatkan lagi ya perawat Laila. Tapi kakak ada sedikit saran. Kalau misalnya ke pasien, kita harus senyum ketika menyapa seperti ini. Nanti Karu mencontohkan. Jadi pasien kita senang lihat wajah kita senyum, menyapa dia. Kan bulan depan ada pelatihan tentang perawatan luka. Saran saya lebih baik perawat Laila ikut, karena ilmu terus berkembang, teknologi pun juga berkembang. Jadi kita sebagai perawat harus mengikuti perkembangan ilmu yang ada supaya kita jadi lebih kompeten. Iya Kak, makasih ya Kak. Tak lelah-lelah membimbing Laila. Semoga Laila tak mengecewakan ya Kak. Permisi ya Kak. Saya ingin membagikan obat ke pasien Kak. Selamat pagi Kak.